Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Cernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelita adalah sebuah benda yang digunakan sebagai penerang dalam banyak hal. Bentuknya sangat sederhana, namun mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Sebuah pelita yang bernyala dapat memberikan cahaya yang bisa menerangi setiap ruangan yang gelap. Selain berguna sebagai penerang, pelita juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh manusia yang sedang berada dalam perjalanan. Akan tetapi pada masa sekarang ini, kita sudah jarang menggunakan pelita. Bahkan hampir sudah tidak ada lagi yang menggunakannya. Alasannya karena kita sudah menggunakan listrik. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial yang berarti membutuhkan sesamanya. Dalam hal ini manusia dituntut untuk mampu memperhatikan dan menolong sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga halnya dengan kita yang membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran kepada kita. Pemberian Tuhan adalah rahmat yang harus kita syukuri selalu. Sebab Yesus pernah mengatakan, "Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu." Saudara-saudariku yang terkasih, tentulah dalam hidup kita pernah memberi dan pernah juga menerima sesuatu
dari seseorang. Misalnya, kita mendapatkan makanan dari tetangga. Rasa yang muncul ketika mendapatkannya ialah bersyukur dan berterima kasih kepada mereka atas kebaikan tersebut. Di kemudian hari, kita pasti berpikir akan apa yang bisa kita bagikan pula kepada mereka, membalas yang sudah kita terima. Oleh karena itu, berbagi kasih itu sangat penting dalam hidup kita. Lewat pemberian kepada sesama, baik itu hal kecil sekalipun, itu sudah sangat berharga bagi mereka yang menerimanya. Lewat berbagi, kita telah menunjukkan diri kita sebagai pelita bagi sesama. Contoh sikap memberi yang bisa kita lakukan lagi yakni berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja, baik itu sebagai lektor, pemazmur, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berbagi, memberi hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita juga bisa bertindak sebagai pelita bagi kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Misalnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan kita, di RT, di RW, di desa, dan di dusun, tempat kita tinggal masing-masing. Kita semestinya mampu menunjukkan sikap kepada siapapun di sekitar kita. Dengan demikian, kehadiran kita dapat dirasakan oleh sesama kita dengan baik. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sikap memberi atau membantu sesama hendaknya jangan dilakukan atas dasar cinta diri, cinta dengan pamrih, bahwa sesama adalah aku yang lain. Dalam hal ini, kita harus mampu mewujud nyatakan iman kita kepada Kristus lewat kata, sikap, dan perbuatan kita yang baik dan benar. Sama halnya dengan ilustrasi tadi, bahwa pelita dapat menjadi penerang dalam kegelapan, sekaligus menghangatkan badan seseorang yang kedinginan. Demikian juga halnya dengan kita, yang harus bisa menjadi pelita dengan mau memberi kepada sesama kita, menghangatkan, menerangkan sesama kita. Seperti halnya juga dengan Yesus yang dengan rela mau menderita, wafat, dan bangkit demi penebusan dosa-dosa umat manusia. Demikian juga halnya dengan kita. Kita harus mampu menolong sesama kita yang berkekurangan atau yang membutuhkannya. Dengan kata lain, kita harus seperti Yesus, bisa dan mau menyelamatkan orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, ajarilah kami supaya kami selalu mampu bertindak sebagai pelita dalam hidup kami, yakni dengan mampu menolong sesama kami yang berkekurangan atau yang membutuhkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh,
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.